إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, jamaah sekalian, tema kita adalah barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Materi tentang tema ini jamaah sekalian itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Salli salatan muwaddi'. Dalam kau salat seperti salatnya orang yang mau meninggal. Seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk sholat lagi. Begitu pula dikiaskan dengan semua ibadah. Jadi jadikanlah barangkali Ramadanmu ini Ramadan yang terakhir. Barangkali kau tidak bertemu lagi dengan Ramadan setelahnya. Begitu pula haji, begitu pula umrah, begitu pula amal saleh yang lain. Apa manfaat daripada mempelajari tema ini? Manfaatnya adalah yaitu agar kita mengamalkan perintah ini, ibadah apapun dengan itqan dan ihsan, yaitu dengan bagus, dengan memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki lisan dan anggota badan, sehingga melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baik. Kalau misalnya ada seorang sakit parah, kanker misalnya, atau tumor atau apa ya, kemudian dokter spesialis memberitahu kepada keluarga bahwa anggota keluarga ini, Anda ini, tidak lama lagi dia akan meninggal. Sedangkan si sakit masih bisa bicara. Nah, salah satu anggota keluarga ini dia mengerti agama. Begitu pula yang sakit dia ngerti agama. Maka disampaikan. Tadi dokter mengatakan umurmu tinggal seminggu katanya. Misalnya. Maka dia menjadikan waktu yang tinggal sepekan itu benar-benar untuk ibadah, obat, karena dia meyakini 95% ke atas perkataan dokter itu benar. Dan ternyata benar. Sepekan kemudian dia meninggal. Tapi dia sudah memperbaiki diri dengan tobat, dengan istighfar, dengan amal saleh. Dia menyempatkan, dan memanfaatkan waktu sepekan itu, sholat,
Ya, walaupun dia sholatnya di tempat tidur, sambil duduk atau sambil baring-baring, tapi dia itu memanfaatkannya. Mumpung dia belum pingsan, dia masih sadar, dan dia baca Quran, dan dia juga berzikir banyak-banyak, menangis, berdoa dia kepada Allah Jalla wa'ala. Karena umurnya tinggal sebentar. Nah itulah manfaatnya ya. Sehingga dia mengerjakan semua ibadahnya dengan khusyuk. Nah tema ini menjadikan Ramadan sebagai barangkali Ramadan yang terakhir. Materi ini terdiri dari dua hal. Yang pertama tentang ahamiyatul waqt binisbati lil muslim. Pentingnya waktu dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua yaitu bahwa bulan Ramadan adalah bulan mudha'afatul hasanat wal thawab wal ajr. Ini cuma sebentar. Allah Azza wa Jalla menyebut Ramadan ayyama ma'dudat. Hari-hari yang sebentar. 30 hari atau 29 hari. Tapi itu adalah hari-hari yang sangat mahal. Nah, nanti kita akan bahas. Kita bahas dulu yang pertama. Pentingnya waktu bagi seorang muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, tadi saya dalam salat subuh baca wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila datang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila muncul, yaitu dengan terbitnya matahari. Begitu pula Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu. Wal 'asr. Demi waktu atau demi masa. Kata ahli tafsir, ketika Allah menjelaskan, menyatakan wal 'asr, di situ menunjukkan dua hal. Betapa pentingnya kita orang Islam ini mempelajari waktu menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, bahwa waktu ini adalah bisa menjadi sebab kebahagiaan seorang muslim atau menjadi kesengsaraan bagi orang kafir. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan innal insana fi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Kerugian di sini maknanya dia akan disiksa. Di sini ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Ada 4 sifat. Yang 2 untuk diri sendiri. Yang nomor 3 dan nomor 4 dia memperbaiki orang lain. Yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman dengan hati mereka dan beramal saleh dengan anggota badan mereka. Jadi memperbaiki diri dengan iman dan amal saleh. Dan tentunya iman dan amal saleh ini tidak akan bagus kecuali dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Maka jika ingin imannya dan amal salehnya bagus, diterima oleh Allah, sahih, maka hendaklah dia mempelajari iman dan amal saleh berdasarkan ilmu syar'i. Setelah dia memperbaiki diri dengan iman dan amal saleh, dilandasi dengan ilmu. Setelah itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dia berwasiat ini berdakwah kepada orang lain kepada kebenaran, yaitu kepada ilmu, kepada iman dan amal saleh. Watawassaw bis sabr, dan dia mengajak orang lain yakni saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan sabar ketika tertimpa musibah.
Dan juga di dalam Al-Quran Karim, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwasanya umur setiap makhluk itu sudah ada batasan. Bikulli ajalin kita. Ini ajal setiap makhluk itu sudah tercatat. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi di antara yang Allah ketahui dan Allah Azza wa Jalla catat dan kehendaki adalah kematian setiap makhluk berdasarkan batas waktu tanggalnya masing-masing. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjal." Tidak ada satupun jiwa mati kecuali sudah tercatat, kecuali dengan izin Allah bahwa dia harus mati, dan itu sudah tercatat di kitab sebelum Allah menciptakan orang itu. Itu dalam kitab apa? Lauhul Mahfuz. Di antara takdir yang Allah catat untuk seluruh makhluk, kematian. Dan kematian ini apabila datang pada seseorang sesuai dengan takdir tanggalnya, tidak akan ditunda sedikit pun, tidak akan dimajukan sedikit. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Apabila datang kematian seseorang, maka tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit. Persis sebagaimana yang diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ayat-ayat ini jamaah sekalian, maka apabila seorang bayi lahir, janin, berojol, keluar dia ke dunia ini dari perut ibunya, maka mulai saat itu berjalan baginya waktu siang dan malam. Semakin bertambah siang dan malam, berkurang jatah umur. Iya, ini berkurang sudah jatah waktu kita di dunia ini setiap siang dan malam. Iya, bahkan per detik. Maka umur ini sudah dihitung mundur. Kita kan ingat ada kalau orang mau meluncurkan roket itu kan dihitung mundur, Pak ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, baru diluncurkan. Wallahi persis seperti itulah umur kita ya jemaah. Berkurang setiap detik. Dan kata ulama, umur manusia itu adalah roksumal. Roksumal itu artinya modal. Kalau ada seorang pedagang tidak memutar modalnya, itu menurut para pedagang dalam ilmu dagang dan manajemen bisnis itu kerugian. Kata mereka kan times is money. Itu kata mereka. Nah, kalau misalnya dia kalau dia putar, apalagi dia tahu ilmunya, insya Allah menghasilkan keuntungan, kan begitu ya. Kalau dia tidak putar, masih lebih ringan karena modalnya masih ada, dia simpan. Tapi kalau dia menyia-nyiakan modal, sepakat para pedagang bahwa dia rugi. Begitu pula umur manusia jamaah sekalian. Kalau ada seorang menyia-nyiakan waktu, umurnya, padahal umur ini akan ditanya oleh Allah. Wa an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan selama di dunia? Jatah umur di dunia. Wa an syababihi, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan?
Setelah kita tahu itu, maka kita, para ulama membagi, kata Ibnu Qayyim ya, membagi waktu itu ada 3. Sekarang ini loh, kita ini semua yang hadir di masjid ini, kita punya 3 waktu. Yang pertama, masa lalu. Udah lewat. Ya, kemudian yang kedua, sekarang ini. Sekarang ini, kita ada di masjid ini. Dan yang ketiga, di masa yang akan datang. Sampai mati. Pertanyaan, bagaimana cara kita memperbaikinya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kalau masa lalu, karena masa lalu itu ada 2 amalan. Ada amal soleh, ada dosa-dosa. Maka yang amal soleh kita berharap kepada Allah agar Allah menerima amal. Dan apabila ada kekurangan, apalagi ada dosa-dosa yang dilakukan dari mulai balik sampai hari ini, maka kita minta ampun. Taubat nasuha. Itu cara memperbaiki. Maka barang siapa yang bertobat hari ini, minta ampun kepada Allah terhadap semua dosa masa lalu, Allah maghfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra, ya Allah ampunilah semua dosaku, diqqahu yang besar, wa jillah yang kecil, wa awwalahu yang pertama kali aku lakukan yaitu waktu balik, wa akhirahu dan dosa yang aku lakukan paling akhir yaitu sekarang ya, wa alaniyatahu dan yang aku lakukan secara terang-terangan, wa sirrahu dan yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ampuni itu semua ya. Jadi dia betul-betul menyesali kekurangan dan dosa-dosa masa lalu. Maka dengan demikian, maka dosa-dosa dan kekurangan dari mulai balik sampai hari ini dihapus oleh Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi, bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berdasarkan ayat itu, Allah berjanji akan mengampuni semua dosa orang-orang yang bertobat dari semua dosa. Bahkan catatan dosa-dosa masa lalu itu akan diganti dengan apa? Hasanat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, kemudian dia beriman dan beramal saleh, maka mereka ini akan diganti catatan dosa-dosanya dengan apa? Hasanat, kebaikan, pahala, istighfar, taubat. Itulah catatannya untuk dia. Dosa-dosanya dihapus. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti catatan dosa-dosa mereka dengan pahala kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Wa rahim, sayang kepada orang yang bertobat. Di sini jamaah sekalian, saya bawakan pidato, penggalan pidato dari 2 sahabat. Sahih. Satu diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang satu disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya,
Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa persiapan dia, bekal yang dia bawa untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu maksudnya hari kiamat. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian amalkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membawakan ayat ini, maka beliau mengatakan, ada kaum yang memikirkan dan menjadikan kematian itu kepada orang lain. Tapi dia tidak memikirkan kematian dirinya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyatakan, "Aktsiru dzikra hadhihi laddat." Berbanyaklah kalian, kata Rasulullah, banyak-banyak kalian mengingat kematian. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, para dahulu, para salafus saleh mengingat kematian itu setiap hari, pagi dan sore. Sebagaimana kata Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika Anda berada di pagi hari, beramallah pagi itu, jangan kau tunda sampai sore. Jangan mengatakan, nanti aja sore. Karena barangkali tidak bertemu dengan waktu sore, mati. Wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Jika kau berada di sore hari, jangan kau tunda amalmu sampai pagi. Sebab waktu kalau sudah lewat, lewat sudah. Habis sudah kesempatan. Bahkan ada penjelasan di situ oleh Ibnu Rajab. Dahulu salafus saleh itu mengingat kematian setiap tarikan nafas. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Barangkali yang kedua nggak bisa bernafas. Jadi mikir kematian setiap nafasnya, sehingga dia berzikir dan tobat setiap nafas. Itu ulama seperti itu ya. Maka jangan memikirkan kematiannya orang. Semua orang pasti akan mati, tapi pikir kematian diri masing-masing. Karena ada orang mati baik, ada yang mati SD, SMP, SMA, ada yang masih mahasiswa, mahasiswi, belum nikah, ada yang baru pengantin baru, mati. Ada yang umur 30 mati, 40 mati. Jadi kematian tidak mesti tua, tidak mesti. Itu jemaah sekalian. Kita kalau sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, as-salatu alal amwat wal atfal. Sholat jenazah untuk mayat-mayat laki perempuan yang dewasa dan anak-anak. Anak-anak. Nah, maka manfaatnya adalah kata Rasulullah, "Aktsiru dzikra hadhihi laddat." Ingatlah hal yang menghancurkan kelezatan. Yaitu apa? Al-maut. Kematian. Kemudian ada Bidzakwan, seorang sahabat. Saya berbeda itu dengan pidato yang masyhur disebutkan dalam Sahih Muslim. Di antara kalimatnya bahwa kalian mutanaqiluna minha, kalian akan berpindah dari dunia menuju akhirat. Maka hendaklah kalian berpindah dengan bi khairi ma bi hadratikum, dengan sebaik-baik amal yang bisa kalian lakukan untuk berpindah alam itu, dari alam dunia ke alam kubur, kemudian alam akhirat. Dan para ulama menyatakan bahwa alam kubur itu ya alam akhirat, bagian daripada akhirat atau permulaan daripada akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, al-qabru imma rawda min riyadil jinan wa imma hufra min hufarin niran. Bahwasanya kuburan itu bisa jadi dia adalah taman surga atau jurang neraka. Sebab di kuburan, di alam kubur itu ada nikmat kubur atau siksa kubur. Dan nikmat dan siksa itu bagian daripada kehidupan akhirat.
Karena sudah ada pembalasan, walaupun tidak semuanya. Jadi kalau orang misalnya orang muslim mati pagi ini, dikubur duhur, pada salat duhur, disalat jenazahkan pada salat duhur, terus dikubur di pemakaman muslim. Saat itulah dia akan ditanya malaikat mungkar nakir dengan 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, siapa apa agamamu. Kemudian kalau dia bisa menjawab dengan mudah, maka dia akan mendapatkan nikmat. Wallah, diluaskan kuburnya, kemudian diberi tempat tidur dari surga, begitu. Fa'afrishuhu minal jannah, beri dia tempat tidur dari surga. Wa yuwassa' lahu fi qabri, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian dibukain pintu dari ke arah surga sehingga mengalir bau harum surga. Dan rohnya diizinkan masuk surga, roh, dan menikmati makanan di surga. Sedangkan jasadnya ada di alam barzakh sampai datangnya kiamat. Kita orang aja kalau pergi ke Mekah ya kawan, ke Mekah atau Madinah, antum dihadapkan 2 pilihan. Antum punya duit, antum mau hotel bintang 5 atau apartemen yang ada di puncak gunung, jalan kaki. Jaraknya 2 kilo. Antum pilih yang mana? Hotel bintang 5 Grand Zamzam, tower itu Fairmont itu yang ada tower Zamzam apa? Jam itu. Turun liftnya itu khusus. Ya, dari kamar menuju lift langsung turun pelataran Masjidil Haram. Atau antum bersusah payah naik ke itu apa namanya? Apartemen di puncak gunung yang tidak ada AC-nya. Sedangkan di hotel bintang 5 itu antum disediakan makan pagi, siang, malam. Full pot. Makan mewah. Restorannya seluas masjid ini, lebih gede lagi. Ya. Sedangkan di apartemen itu antum disuruh masak sendiri. Mau pilih yang mana ya? Padahal kita cuma 15 hari di Madinah Mekah. Jelas pilih hotel bintang 5 kan? Padahal itu cuma sebentar. Nah, antum mau pilih yang mana di alam kubur? Mau taman surga atau jurang neraka? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang dengan cara beramal soleh. Bukan dengan melamun, tapi dengan betul-betul beramal. Baik ya jemaah. Dan setiap orang kalau mati dia akan menyesal. Qala rabbirji'un, ya Rabb kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya akan beramal saleh yang pernah aku tinggalkan di dunia. Dia menyesal karena meninggalkan amal saleh yang dia tinggalkan di dunia. Dia ingin balik ke dunia, dia ingin beramal saleh yang pernah dia tinggalkan. Tak bisa. Allah tidak bisa balik ke dunia. Nah sekarang kita masih di dunia. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Yang kedua, tema ini adalah kita mempelajari tentang waktu Ramadan yang singkat itu. 29 hari atau 30 hari yang akan datang nanti. 1 Ramadan. Tidak lama lagi ya kan? Kurang lebih 7 hari, 8 hari. Kurang lebih. Itu waktunya cuma 29 hari dan 30 hari. Tidak sampai setahun. Ayyama ma'dudat. Hari-hari yang sebentar. 29 hari atau 30 hari. Tapi ada apa dengan 30 hari itu, 29 hari itu? Allah, hari-hari yang sangat mahal. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana awwala lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun niran." Wa fi riwayah, futihat abwabus as-sama', wa fi riwayah abwabur rahmah. Wa lam yughlaq minha bab. Jika datang hari Ramadan, jika datang malam pertama Ramadan, maka pintu surga dibuka. Ada 8 pintu surga. Kemudian pintu langit dibuka, ada 7 pintu langit.
Kemudian pintu rahmat dibuka. Tidak ada ditutup semua. Sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin dan muslimat agar semakin semangat mereka beramal. Ini motivasi, kabar gembira agar kita beramal. Kemudian wa yughlaq abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Semuanya pintu neraka ditutup. Ini kesempatan untuk bertobat. Minta ampun sama Allah di bulan Ramadan yang sangat singkat. Kemudian kata Nabi SAW tentang waktu Ramadan ini, yaitu wasufitati syayatin. Setan-setan jin dibelenggu, dirantai kaki, tangan, dan lehernya, sehingga dia tidak bisa menggoda kaum muslimin dan muslimat. Sehingga beda, di selama Ramadan itu mudah kita orang beribadah, iya kan? Masya Allah, salat tarawih. Kalau di Masjidil Haram dulu itu sebelum Covid itu 23 rakaat. Kurang lebih 2 jam salat tarawih. Ya kuat orang-orang. Padahal kalau di luar Ramadan, apakah orang akan salat malam 11 rakaat tiap malam? Belum tentu. Kadang turun, kadang cuma 1 rakaat, iya kan? Kadang nggak sama sekali. Tapi ketika malam-malam Ramadan, Masya Allah. Bahkan pada 10 malam terakhir itu, terutama malam ganjil ya, pemandangan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu orang nggak tidur. Apalagi malam 27, itu betul-betul banyak yang nggak tidur semalaman. Karena ba'da isya salat tarawih tanpa witir, kemudian dilanjut jam 1 malam sampai jam 3. Setelah itu makan sahur, setelah itu subuh. Jadi kapan tidurnya? Ya nanti setelah ada yang ba'da subuh udah gak kuat langsung tidur, ada yang setelah terbit matahari baru istirahat. Bagi yang itikaf. Jamaah sekalian. Begitu pula siangnya, Masya Allah, puasa. Padahal biasanya kita orang jarang ada di antara kita yang puasa Daud kan? Jarang. Senin Kamis saja kadang jarang. 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah juga kadang jarang ada orang Islam mengamalkan. Tapi ini sebulan ini full orang puasa. Kenapa? Ya itu tadi, ada kemudahan dari Allah. Karena di antara sebabnya adalah setan-setan jin diikat. Kemudian wanada munadi. Setiap malam itu ada malaikat yang menyuruh, ya baghil khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, sekaranglah waktu yang terbaik kalian untuk beramal, yaitu Ramadan. Wa ya baghil syarri aqsir. Wahai orang-orang yang ingin berbuat dosa, hentikan. Tidak pantas kau mengamalkannya di bulan Ramadan. Karena waktu Ramadan ini singkat dan mahal. Pahala berlipat-lipat. Dan walillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kullu lail. Wa fi riwayah fil yawm wa lailah. Wa fi riwayah 'inda fitrihi. Jadi Allah memilih di antara hamba-hambanya yang bertakwa dipilih bebas dari siksa neraka setiap malam. Dalam sebuah riwayat siang dan malam. Dalam sebuah riwayat ketika berbuka itu dipilih orang-orang yang bebas dari api neraka. Setiap hari itu di bulan Ramadan. Luar biasa. Tidak ada seperti itu di luar Ramadan. Kemudian tadi saya sebutkan tentang pahala yang berlipat. Itu berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kullu amal ibnu Adam lahu lahul hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhaif. Setiap amal soleh anak Adam wajib atau sunnah itu dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang pada hari kiamat dengan amal soleh, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang berbuat dosa di dunia dan membawa itu pada hari kiamat, dosa itu tidak dikalikan kecuali 1. Adapun yang dikalikan 700 kali lipat itu dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fis sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, baik zakat atau infak atau sedekah, maka itu seperti menanam satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Jadi 700 kali lipat. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi yang Allah kehendaki. Allah wasi'un alim. Allah maha luas ganjarannya yang akan diberikan kepada hambanya. Dan Allah maha tahu siapa yang berhak mendapatkan berlipat-lipat pahala dan siapa yang tidak. Setelah itu Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, illa saum innahu li wa ana azzi. Kecuali puasa. Itu untukku dan saya akan balas langsung kepada dia. Kata Syekh Al-Albani menafsirkan dari situ, lahu ajrun ghairu mahdud. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung kelipatan. Tidak terhingga. Yang kedua hadis umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Coba umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Bukan sekedar haji. Haji bersama Nabi. Nah, di situ menunjukkan bahwa amal soleh wajib dan sunnah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ini waktu yang mahal. Oleh karenanya, coba lihat berapa banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang kemarin meninggal. Sehingga nggak bertemu dengan Ramadan. Berarti Ramadan terakhirnya yang tahun kemarin. Nah ini jadi pelajaran buat kita, bukan hanya buat dia dan keluarganya, tapi buat kita. Kalau kita diberi kesempatan dan nikmat untuk berjumpa dengan Ramadan ini, maka mari kita manfaatkan setiap detik waktunya untuk beramal saleh. Maka kita bikin semacam jadwal amal. Jadwal amal itu sholat 5 waktu jelas berjamaah. Kalau biasanya sering telat, ya usahakan jangan telat lah Ramadan. Kalau bisa sebelum adzan udah wudu, kemudian datang ke masjid, kemudian menjawab adzan. Menjawab adzan itu luar biasa paham. Maka sebenarnya materi terbaik di bulan Ramadan itu adalah tentang keutamaan amal soleh. Hadis-hadis tentang keutamaan adzan, keutamaan wudu, keutamaan sholat, keutamaan puasa, itu harusnya dibacakan. Walaupun cuma satu hadis setiap habis sholat dibacakan satu hadis, keutamaan adzan, keutamaan menjawab adzan, keutamaan berdoa di waktu puasa itu mustajab, juga keutamaan berdoa antara adzan dan qomat. Nah, itu disampaikan supaya orang semakin bersemangat di dalam beramal soleh. Begitu pula tentang keutamaan makan sahur, keutamaan berbuka puasa dengan makan kurma, keutamaan apa lagi ya jemaah, istighfar dan taubat, keutamaan salat taraweh, ya salat taraweh, keutamaan Lailatul Qadri. Itu materi-materi penting supaya kita beramal soleh itu berdasarkan ilmu. Demikian ya ikhwan, sudah bel. Jadi panitia takmir itu bisa bikin semacam tema-tema untuk para mubalik atau penceramah, baik menjelang atau ketika masuk bulan Ramadan. Usulkanlah sama dia minimal sehari sebelumnya lah, minimal itu ya, kalau bisa jauh-jauh hari dimusyawarakan, dirapatkan apa kira-kira tema yang penting
ya kan? Kemudian ditulis, kemudian disampaikan kepada masing-masing mubalik supaya materi yang disampaikan nanti tidak berulang-ulang. Paham ya? Supaya tidak berulang. Iku balik-balik man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini malam pertama. Malam kedua baliknya itu lagi karena enggak diberitahu. Malam ketiga itu lagi. Nah, padahal banyak tema yang penting untuk disampaikan. Iya kan? Maka bukan hanya memberitahu Pak Ustadz, jangan lupa ya besok jadwalnya, jangan cuma gitu toh, tapi kalau bisa sampaikan usulan temanya supaya dia persiapan sehingga antum selama sebulan itu hanya ilmu yang didapatkan 30 tema minimal, termasuk khutbah Jumat antum bikin tema supaya tidak berulang-ulang khatib itu menyampaikan khutbah. Ada pertanyaan kah? Ya. Status orang? Ya Allah. Ini dijawab sama Syekh Shalih Fauzan dan juga Ibnu Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika ditanya bagaimana hukumnya orang yang sholat puasa Ramadan tapi dia enggak sholat. Katanya lam tuqbal, tidak diterima, nanti kafir. Begitu katanya. Orang kalau nggak sholat terus menerus, apalagi sampai mati kafir. Nah terus apa bedanya antara orang Islam dengan orang kafir kalau orang Islam nggak sholat? Makanya Rasulullah menyatakan, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara Islam dengan kekafiran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Kalau orang kafir jelas tidak sholat. Tapi kalau orang Islam tidak sholat juga. Nah, terus apa bedanya dengan orang kafir? Kemudian kata Rasulullah SAW, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir itu sholat. Orang siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Ini juga perkataan Ibnu Mas'ud. Tidak ada amalan yang ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Ini kata Ibnu Mas'ud dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau orang nggak sholat tapi dia puasa, maka puasanya nggak diterima. Dia nggak sholat. Mari kita jaga sholat ini aja. Cuma 5 waktu aja. Dan itu sebenarnya ya, semua perintah Allah termasuk sholat, zakat, puasa, haji, itu bukan untuk memberatkan kita, untuk kebahagiaan kita sebenarnya. Kalau kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, kita tenang hati, bahagia. Kalau kita meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, sumpah, gelisah, ngenes. Iya. Kelihatannya aja orang-orang kafir itu senyum-senyum, ya kan? Di medsos misalnya. Tapi sebenarnya hatinya itu menderita. Makanya banyak di antara mereka yang bunuh diri. Dan yang pasti kalau dia mati kafir, azab. Di alam kubur dia azab, itu sengsara itu. Sampai kiamat. Ketika hari kebangkitan diazab di neraka selamanya. Di neraka jahanam. Jelas itu ngenes selama-lamanya. Maka orang Islam justru gembira dengan iman dan amal saleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi kepada orang Islam, dengan karunia dan rahmat Allah kalian bisa beragama Islam dan beramal saleh. Maka adalah mereka gembira orang Islam itu ya dengan iman dan amal saleh yang mereka dapatkan dari Allah itu jauh lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jelas. Satu tempat sebesar busur panah di surga itu lebih mahal dari dunia beserta isi. La mawdi' saut ahadikum fil jannah
khairum minad dunya wa ma fiha. Seorang bisa memiliki tempat berdiri begini di surga, itu lebih mahal tempat itu daripada dunia ini beserta isinya. Dunia ini beserta isinya ada emas, ada perak, ada emas putih, ada minyak, gas, ada plutonium, uranium, dan lain-lain. Tanahnya berapa harga tanah dunia? Mahal. Tapi itu kalah dengan seorang punya berdiri di satu tempat di surga. Itu lebih mahal dari dunia ini beserta isi. Wallahi orang kafir yang dari mulai brojol sampai mati itu enak terus. Ya kayak Fir'aun itu. Fir'aun dari mulai lahir sampai mati ku enak terus uripe kan. Mangan turu. Tapi dia diazab. Orang kalau sudah diazab di neraka lupa dengan kenikmatan dunia. Lupa. Tapi orang Islam yang dulunya di dunia dia nggak punya apa-apa. Tapi dia sabar. Ketika dia begitu masuk surga, lupa dengan kesengsaraan dunia. Lupa. Jadi ketika puasa tinggalkan maksiat. Janganlah disamakan dengan waktu yang lain. Dan juga bukan berarti kemudian selesai Ramadan kembali maksiat. Enggak. Tetap kita berusaha menjadi lebih baik. Maka ya ikhwani, pengajian pagi ini dan subuh ini dan maghrib itu penting. Kalau antum tidak bisa pengajian subuh, ya sudah pengajian maghrib. Kalau nggak maghrib ya subuh. Usahakan itu pengajian. Minimal ada yang memberi nasihat kepada kita. Minimal kita baca satu ayat, satu hadis. Insya Allah husnul khatimah. Ada lagi? Tanya? Kali. Ya. Ya. Ya, itu sama dengan doa misalkan hadis sabda Nabi, la yaratul qada aw la yaratul qadar illa doa. Penjelasannya itu begini. Tidak, misalnya Nabi menyatakan tidak bisa menolak takdir yang buruk kecuali dengan doa. Jadi begini. Begitu pula orang yang silaturahmi dipanjangkan umurnya. Penjelasannya itu begini. Di kitab Lauhul Mahfuz itu ada kalimat. Itu kalimatnya misalnya begini. Fulan ketika dia tidak silaturahmi maka umurnya sekian. Ketika dia silaturahmi berbuat baik sama kerabat, maka ditambah umurnya sekian. Jadi sudah ada ketentuannya. Fulan ketika dia tidak berdoa, maka dia akan kena musibah. Ketika dia berdoa berlindung kepada Allah dari musibah, maka tidak jadi kena musibah. Begitu maksudnya. Jadi semuanya sudah ada takdirnya juga. Baik dia silaturahmi atau tidak silaturahmi, dengan catatan tanggalnya kematiannya. Kalau silaturahmi dipanjangkan, kalau nggak silaturahmi ya tetap nggak ada perpanjangan umur. Itu semua sudah ada catatan. Dan yang paling penting ya jamaah, bukan sekedar panjang umur, tapi panjang umur tak dibarengi dengan amal soleh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik yang panjang umurnya dan amalnya bagus, soleh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan manusia yang paling buruk yang panjang umurnya tapi amalnya buruk. Tambah kewut,
tambah korak jari arek Malang. Antum paham gak ya? Orang Bali tahu tambah kewut, tambah korak. Sudah kakek-kakek misalnya, laki-laki ini kakek, pakai anting-anting, anting-anting. Kemudian tidak sholat, terus main gitar. Ketika nyanyi, untu nih copot. Nah ini panjang umur tapi buruk amalnya. Kita nggak mau seperti itu. Kita pengennya selama yang Allah kasih umur ini, kita ingin beramal soleh dalam keadaan sehat dan selamat. Tidak pikun. Kayak Rasulullah SAW. Tidak pikun. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan penanya tadi. Orang-orang yang melakukan acara ulang tahun dengan mengucapkan panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Sebenarnya itu keliru. Orang yang menyelenggarakan pesta ulang tahun itu tidak akan menambah panjang umur. Mana dalilnya? Nggak ada. Justru berkurang umurnya. Ketika dia mengatakan panjang umurnya, sebenarnya yang benar pendek umurnya, semakin pendek umurnya. Nggak ada dalil bahwa ulang tahun itu menambah umur, nggak ada dalilnya. Kalau silaturahmi ada dalilnya. Ya, tapi kalau ulang tahun nggak ada. Allah musta'an. Coba lihat ya jamaah, ya, betapa cepatnya waktu ini berlalu ya. Dulu waktu saya tinggal di Kalimantan, awal datang saya bertemu sama seorang jamaah pengajian. Pak, kapan pensiun? Oh masih lama Pak. Itu waktu itu tahun 2003, berapa? Masih 9 tahun. Sekarang tahun berapa ya? 2024. 2003 tambah 9 berapa? 2012. Sudah lewat 2012. Udah pensiun dia. Sekarang 2024. Cepat waktu itu. Saya masih ingat pertanyaan itu. Kapan Bapak pensiun? Nah begitu pula kita. Jangan menganggap remeh waktu berjalan ini. Maka isilah dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Isi dengan istighfar, astagfirullah, isi dengan zikir yang mudah-mudah, tapi berpahala. Tunggu orang-orang itu akan menyesal pada hari kiamat karena melewatkan waktu tanpa pahala itu menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh celaka, sudah lewat waktuku di dunia. Tak bisa lagi orang beramal soleh di akhirat. Mana bisa di padang mahsyar sholat 5 waktu, nggak diterima dah. Di alam kubur aja nggak diterima ada orang sholat. Sholat itu hanya bisa di dunia. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyah. Allahumma ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyah wa taqwa wal qabul wal maghfirah. Wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa a'inna ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa du'a al-istighfar wa taubah. وسائر الأعمال الصالحة في إخلاص وسنة آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم